Oke, baik lagi di catatan pemula karena hebat berawal dari pemula. Nah, di video kali ini gitu ya, mungkin settingnya menjadi berbeda gitu ya. Mungkin kalau yang kalian udah sering nonton di channel ini gitu, bakal kaget juga dengan kontennya sekarang karena di depan kalian cuma muncul satu kotak ya dilapisi dengan lakban gitu ya, isolasi ban gitu, nggak tahu isolasi ya. Ini merupakan paket yang saya baru beli gitu ya, dari daerah Lampung kalau nggak salah ya, dari pengirimannya. Dan eh, ini adalah paket tanaman kantung semar gitu ya. Jadi di video kali ini kita bakal coba unboxing eh, tanaman kantung semar yang saya beli gitu sekitar mungkin 5 hari lalu, dan saya beli ini di marketplace gitu. Jadi kalian bisa nanti cek aja gitu ya, video ini mungkin sebagai referensi juga kalau misalnya kalian mau beli tanaman keting semar ya, nanti mungkin saya sertakan linknya gitu ya. Jadi kalau misalnya bagus kalian bisa jadi rekomendasi gitu ya, kalau ya jelek dan ini adalah review jujur gitu dari unboxing yang saya buat gitu. Jadi ini ceritanya gitu ya, saya kan senang mengkoleksi tanaman gitu ya. Kebetulan kan sekarang lagi masa corona ini orang-orang masih demam juga dengan tanaman hias gitu. Tapi yang saya senangi gitu adalah kantung semar. Jadi saya beli kantung semar secara online gitu karena dulu gitu ya, waktu saya koleksi juga saya beli online sih, cuman saya pertama kali ini membeli gitu ya di marketplace gitu ya. Jadi yang memang notabene terjual banyak produk gitu di sana. Dan saya beli ini pengirimannya sekitar 5 hari gitu ya, cukup lama sih sebenarnya untuk tanaman ya, karena mungkin kalau tanaman sendiri di atas 3 hari itu biasanya udah menguning atau ya rusak lah gitu ya, karena kelembaban terus kurangnya cahaya juga. Jadi 5 hari ini sebenarnya itu cuma apa ya, bakal terlalu lama gitu untuk tanaman, tapi kita belum tahu gitu hasilnya tanaman kantung semar ini kuat atau enggak gitu ya. Dan saran saya kalau misalnya kalian mau beli tanaman hias gitu ya, atau ya apapun termasuk kantung semar gitu ya, saran saya sih kalau misalnya kalian membeli itu sisihkan uang gitu lebih banyak untuk pengiriman yang lebih cepat gitu. Misalkan 1 sampai 2 hari gitu ya, atau ada 1 hari langsung sampai gitu, itu harus disisihkan gitu uangnya, karena itu baik lagi nanti ke kondisi tanaman yang sampai pada rumah kalian gitu ya, ke tangan kalian. Nah kebetulan gitu ya, waktu saya kirim ini gitu ya, eh, pilihannya itu saya pilihnya reguler gitu ya, salah saya juga sih sebenarnya gitu. Cuman entah gitu ya, kan biasanya ada kurir yang bisa cepat gitu padahal reguler, ada yang lama banget gitu kan. Jadi ya makanya saya pilih reguler yang apa ya, yang saya percayai gitu ya, kurirnya tuh yang seringnya itu cepat gitu pengirimannya, karena saya sering beli juga online kan. Yang saya tahu kurir ini cepat, tapi ya 5 hari terbilang lama sih untuk tanaman. Jadi kita langsung aja gitu ya unboxing dari salah satu seller di marketplace yang ada di Shopee kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi ini adalah pengiriman yang sampai gitu ya ke saya, dan nanti kita coba unboxing dan langsung treatment aja gitu ya ke penanaman langsung gitu ya. Jadi ini kita bakal cari tahu gitu ya, kalau misalnya kita beli di online itu bakal hasilnya kayak gimana ya. Jadi kita langsung unboxing aja. Ini paketannya ya biasa sih, kayak paketan biasa gitu ya. Ya ini belum saya copot juga karena ini masih baru sampai gitu ya. Jadi ini tuh total pengirimannya aja udah berapa tuh, nggak jelas ya, 23.000. Nah itu 23.000 pengirimannya, itu reguler ya, pakai JNT Express. Ini bukan promosi sih, cuma maksudnya saya membuat review unboxing yang cukup jujur gitu ya untuk salah satu produk online ini, termasuk ya ini maksudnya karena kan kita ngebahas tentang tanaman hias ya kebanyakan. Jadi ya kita coba aja unboxing tanaman hias kantung semar gitu ya. Isinya apa sih kalau misalnya kalian mau beli gitu kan. Mungkin kalian masih ragu gitu untuk membeli, jadi kalian bisa tahu gitu ya apa yang kalian dapat dari pengiriman ini gitu ya. Nah ini udah kita buka. Wow, isinya apa nih ya? Kertas-kertas ya untuk mengurangi ini kali ya, mengurangi tekanan gitu ya. Kalau misalnya ada hantaman atau benturan atau apa gitu ya. Ini sebenarnya
apa ya, bagus juga sih sebenarnya kalau misalnya dari pengirimannya. Kebilang bagus ya, kadang-kadang ada tanaman yang dikirim itu tanaman aja gitu, cuma di bungkus sama kardus tipis dan disolasi, itu bahkan juga ada yang nggak disolasi sih. Makanya ini kebilangnya bagus sih untuk seller ini gitu ya pengirimannya. Sekali lagi ini bukan promosi gitu ya, ini adalah unboxing jujur yang saya buat karena tadi baru sampai juga, jadi ya sekalinya bikin konten gitu ya. Ini sepertinya sampah gitu ya, kertas-kertas sampah yang nggak perlu kita cari tahu gitu ya, kan nggak mungkin notah gitu ya, nggak mungkin notah diacak-acak gini ya, tuh kayak gini aja sih tuh. Gitu ya, jadi ini isinya kayak gini. Nah, untuk isinya ini cukup bagus sih karena dia dilapisi lagi. Oh, oke. Ini tanamannya teman-teman. Ini tanamannya, oh kecil banget ya. Ini saya beli kalau nggak salah sekitar 17.500 ya, itu 17.500. Dan untuk harga 7.500 ini kebilangnya murah sih gitu ya. Oh, ini saya beli ini adalah tanaman kantung sebar, itu spesiesnya itu gracilis gitu ya, Nepenthes gracilis. Nepenthes gracilis ini ya kebilang tanamannya cukup murah sih, mungkin di range 20.000 biasanya gitu, atau 25.000, atau yang lebih besar ya 30.000. Tapi untuk 17.000 dengan ukuran segini cukup sepadan lah ya. Oh, ini isinya media ini ya, lumut ya. Ini kalau saya lihat sih ya, kalau saya lihat ini kan saya nggak tahu juga karena nggak ada deskripsinya gitu ya. Ini hasil budidaya atau hasil cabutan alam. Di video sebelumnya saya juga menghindari sih pembelian cabutan alam gitu ya, karena ya bagaimanapun statusnya di alam sana, mau jadi gulma atau mau jadi tanaman langka gitu ya, ini adalah tanaman yang patut kita jaga gitu ya. Itu, dan saya sebenarnya menghindari gitu. Cuman kalau dari lihat apa ya, produknya gitu ya seperti ini gitu ya, produknya seperti ini, dan media yang dipakai gitu ya, ini masih lumut segar sih gitu ya, lumut segar yang ada di hutan gitu. Dan ini dari daunnya aja gitu ya, kalau gracilis ini sepertinya cabutan alam sih, karena mungkin di deskripsi nggak ada keterangannya gitu ya, ini cabutan alam nggak tahu budidaya. Cuman ini sepertinya dari daunnya yang saya lihat itu biasanya ini kalau cabutan alam gitu ya, dia emang nampaknya segar gitu loh, daunnya lebar dan apa ya, si ruas-ruasnya itu nggak terlalu panjang gitu. Kalau misalnya yang budidaya biasanya daunnya itu lebih lancip sih, lebih lancip. Itu entah dari kondisi alamnya yang memang membuat pertumbuhannya seperti ini, atau mungkin ya di budidaya ya jadi dia termodifikasi gitu. Cuman dari pengirimannya sih sebenarnya udah bagus sih, ini medianya udah bagus, terus lembab juga, dan kalau dilihat dari pengiriman 5 hari ini masih segar banget sih gitu. Dan ini cukup bagus lah ya kalau misalnya dari lihat apa ya, kualitas dari produknya gitu. Cuman ini yang saya perkirakan ini adalah cabutan alam sih. Pertama dari media yang digunakan masih belum segar gitu ya, jarang-jarang sih ada yang mengirimkan gitu ya tanaman budidaya dengan lumut segar gitu ya. Dan ini dari bentukan tanamannya ini terlihatnya seperti cabutan alam sih. Tapi kita cari tahu dulu, kita bongkar dulu ya. Kita kepikirin dulu ini kardus-kardusnya dan sampah-sampah kertasnya. Oke, dari pengiriman cukup bagus lah ya. Cuman kita lihat dulu produknya seperti apa gitu ya. Kita bakal bongkar. Itu kita tarik aja lah ya karena plastiknya. Oke. Tuh, ini kan bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini masih tanah dari habitat aslinya gitu ya. Ini dari tanah yang dari habitat aslinya, karena di budidaya biasanya nggak pakai media kayak gini sih, gracilis tuh gitu ya. Apalagi ini padat banget sih, ini padat banget. Dan mungkin tanah kapur ya, ini sejenis tanah kapur ya. Ini tanah kapur tuh, ini tanah kapur teman-teman, ini tanah kapur dan diselubi dengan lumut ini ya, lumut hutan gitu ya, masih segar banget. Berarti maksudnya dia bisa aja gitu ya ngambil langsung dari hutan gitu ya yang sekitar sana, terus dijadiin media.
Dan ini tanamannya langsung diambil gitu aja sih dari tanahnya gitu. Dari apa ya, dari obrolan beberapa informasi gitu ya, bahwa tanaman glasilis ini sebenarnya dianggap gulma juga sih di habitat aslinya. Mungkin di Lampung ada ya banyak gitu, tapi ya sekali lagi sih, kalau saya cukup menyayangkan juga sih kalau misalnya tanaman asli yang ada di Lampung ini maksudnya dijadikan apa ya, dieksploitasi secara langsung gitu ya, bukan dibudidaya dulu atau diperbanyak dulu atau dilestarikan dulu, tapi ini langsung diambil langsung gitu. Ini terlepas dari jenisnya yang bukan tanaman langka ya, cuma maksudnya dari sikap kita untuk menjaga lingkungan ini juga masih kurang bijak sih kalau saya. Cuman ya mau apa dikata ya gitu ya, karena saya juga nggak tahu ini ya, dari deskripsinya nggak ada keterangannya budidaya atau hasil cabutan alam gitu ya. Jadi cuman hanya apa ya, menyertakan ukurannya aja, ada ukuran kecil, ukuran besar kalau nggak salah gitu ya. Jadi ya kalian nanti bisa cek aja lah ya di link di deskripsi yang saya bakal apa ya, sambungkan gitu ya, nanti di deskripsi kalian bisa cek aja gitu. Ini harganya saya beli 17.500 gitu ya. Jadi kalian bisa cek aja, kita buka aja, bongkar semua. Ini sebenarnya ini sih apa sih, kayak lumut basah gitu, masih seger. Dan ini kayaknya langsung diambil aja dari hutan gitu tuh, kita bongkar aja gitu ya. Itu jadi menurut kalian gimana nih kalau misalnya kalian beli tanaman ini gitu ya, worth gak sih untuk 17.500? Dan mungkin kalian setuju gak sih kalau misalnya kalian beli tanaman cabutan kayak gini? Dan kalau misalnya kalau kalian masih baru beli gitu ya, masih belum terlalu ini, maksudnya belum paham dengan Nepenthes gitu ya, atau kantung semar, atau kalian masih mau mencoba memelihara kantung semar, sebenarnya kalian bisa-bisa aja sih beli kayak gini gitu ya, karena ya baik lagi kirasi di sini di alam sana mungkin bisa dikatakan gulma juga sih. Cuman ya itu terserah kalian aja sih, kalau misalnya kalian mau koleksi silahkan aja sih, karena ya menurut saya sih kalau misalkan beli dengan harga segini wajar-wajar aja sih, tanamannya kecil. Cuman baik lagi gitu ya, ini tergantung kalian, karena di 17.500 itu kalian bisa dapat tanaman yang cukup beragam juga sih. Mungkin kalian bisa cek aja sih di video-video saya sebelumnya, kayak misalnya kalian bisa dapat sirih gading yang harganya 1.500 ataupun yang kayak gimana. Cuman dari produk yang saya beli ini sebenarnya saya cukup puas sih, dengan ukurannya yang nggak terlalu kecil juga untuk 17.500 gitu ya, ya standar lah ya. Dan kalau dibilang ini patut dibeli atau enggak, dari range 1 sampai 10 kayaknya setengah sih, 5 aja lah ya gitu. Karena pertama mungkin dari harga dan pengiriman cukup bagus banget, tanaman masih segar dari 5 hari pengiriman gitu ya, dan kelihatannya emang nggak ada kering-keringnya banget gitu ya. Tapi yang saya sayangkan ini adalah produknya sih yang cabutan alam gitu ya, dan bukan budidaya, karena yang budidaya sendiri harganya nggak jauh, nggak beda jauh gitu, mungkin di range 20.000 atau 25.000 gitu ya. Cuma saya ngecek aja sih di Shopee gitu ya, ada produk ini ya, saya beli aja gitu. Gitu teman-teman, jadi kita coba ini aja sih, langsung aja ya kita ke repotting gitu ya, masukin tanamannya gitu ya ke pot gitu ya. Jadi ini udah saya siapkan gitu potnya. Oke. Saya nggak tahu sih kalau nanti ke depannya ini bakal hidup atau enggak gitu ya, karena ini kan cabutan alam ya. Kalau misalnya kali kita simpan di media langsung ya kayak gini gitu ya, ya kayak gini bener nih, ya kayak gini. Ini saya nggak tahu bisa hidup atau enggak gitu, karena ini kan arang sekam, pupuk kompos, dan sedikit apa ya, kokopit gitu ya, serabut kelapa. Jadi kita langsung tanam aja gitu ya. Mungkin kali kita bakal tambahin ini dulu gitu ya, biar nggak ini banget sih, biar nggak kaget banget sih sama media yang ada di sini. Kita nggak tahu nanti, kalau misalnya kalian senang gitu, kalian bisa komentar aja, atau misalnya kalian penasaran dengan kehidupan tanaman yang kita beli ini gitu ya, yang kita beli ini kedepannya kayak gimana, nanti kita update lagi kalau misalnya kalian senang gitu. Jadi kalian silahkan subscribe gitu ya channel ini, atau like juga boleh video ini kalau misalnya kalian cukup terbantu gitu ya dalam memilih tanaman kantung semar yang mungkin saya unboxing gitu ya, atau review kali ini gitu ya. Jadi jangan lupa gitu ya, like juga, atau mungkin kalian ingin nge-share gitu ke teman-teman kalian yang sedang melihara tanaman kantung semar atau tanaman hias. Kalian bisa share video ini supaya konten ini lebih
maju lagi gitu ya. Jadi kalian bisa penasaran ya, silahkan komen aja gitu ya. Dan kalian juga boleh tanya-tanya aja sih tentang apapun yang seputar tanaman apapun gitu ya, kalau misalnya saya tahu. Cuman kalau kantor rumah saya lebih tertarik sih, jadi ya kita bahas-bahas aja gitu ya. Oh iya, kalau misalnya kalian punya saran juga tanaman apa yang pengen di unboxing, nanti mungkin kalian bisa komen aja gitu ya, di video ini atau di video manapun gitu ya. Nanti mungkin saya baca, dan kalau misalnya menarik dan cukup harganya murah gitu ya, saya beli juga sih karena ya saya pada apa secara umum gitu ya, saya suka juga sih tanaman yang lain gitu. Jadi ya kalian bisa cari apa ya, komentar aja gitu ya, tanaman apa yang pingin di unboxing, daripada kalian mungkin beli nanti zong gitu ya. Mungkin ya saya juga bisa coba unboxing gitu ya. Gitu. Jadi nggak rugi-rugi amat kan, dan ya saya juga jadi ada konten sih gitu. Oke, jadi kayak gini aja gitu ya. Kayak gini aja. Jadi si lumutnya kita tempel aja di bagian atas, terus ini si medianya kita di apa ya istilahnya ditekan-tekan dulu ke bawah gitu ya, biar ada ruang. Terus tanamannya kita simpan aja gitu di atasnya. Nanti mungkin kak saya siram gitu ya, biar media yang ada di tadi di akar yang menempel di tanaman dan media yang baru gitu ya bisa bercampur gitu ya. Dan sekian aja gitu ya dari video kali ini. Mungkin kalau misalnya kalian senang, kalian bisa subscribe, like, dan komentar tentang apapun, ataupun ngasih saran tentang tanaman yang mau dibeli gitu ya. Nanti di kemudian hari mungkin saya unboxing lagi gitu. Dan nanti ini untuk tanaman ini kita sertakan linknya aja sih ya di bawah. Jadi kalian bisa cek aja sendiri gitu ya, mau beli atau enggak itu terserah kalian. Cuman dari pengiriman bagus, dari tanaman bagus, cuman saya sayangkan ini tanamannya sepertinya bukan tanaman budidaya gitu ya. Kemudian ini jenisnya cukup murah gitu ya, Aglonema, tapi ya baik lagi gitu ya. Sikap kita dalam melestarikan tanaman ini patut di apa ya, patut diuji gitu ya dengan membeli tanaman ini gitu ya. Jadi sekian aja gitu ya dari video kali ini. Semoga kalian bermanfaat dan semoga sehat selalu gitu ya di masa pandemi ini. Jaga selalu kesehatan gitu ya. Cari hobi yang bermanfaat di rumah gitu ya, jangan terlalu sering keluar rumah juga kalau nggak ada kegiatan apapun. Mending kalian bisa memelihara tanaman, koleksi tanaman, dan lihat channel ini gitu ya di catatan pemula, karena hebat berawal dari pemula gitu ya. Dadah.